Hyung akan mengantar adik-adik pulang, dan Hyung akan menemui Ken. Kalian jaga Suga di sini. Iya Hyung, hati-hati di jalan. Ayo, Cookie, Empi, Jim, kita pulang. Hyung, bisakah kami bertiga tetap di sini? Mungkin ingin tetap menemani Sugayung di sini, Hyung. Iya, Hyung. Empi juga. Hyung, biarkan kami tetap di sini, Hyung. Tidak, ini sudah larut malam. Tidak baik anak-anak berada di rumah sakit sampai selarut ini. Udahlah Empi, Jim, nurut aja apa kata Jin Hyung. Besok kan kalian masih bisa kesini. Ayo kita pergi sekarang. Malam Jin, kenapa lo suruh gue kesini? Gimana Ken? Apa sudah dapat donor untuk Suga? Agak sulit Jin, karena mendapatkan donor hati itu tidak semudah mendapatkan donor darah Jin. Perlu kecocokan dengan semuanya. Terus gue harus gimana Ken? Gue akan terus berusaha membantu lo untuk mendapatkan donor hati buat Suga. Lo harus sabar Jin. Kita semua harus tabah. Kita harus kuat demi Suga. Jangan sampai lo kelihatan lemah di depan adik lo itu. Gue tahu Suga sayang banget sama lo Jin. Walaupun gue juga tahu kalau kalian tuh sering cekcok. Dan kekuatan Suga saat ini itu lo. Kalau lemah gimana sama Suga Jin? Gue tahu Ken, tapi gue gak bisa terus pura-pura kuat. Gue juga orang biasa, gue manusia biasa Ken. Gue bisa gak tega lihat adik gue kesakitan. Gue gak tega lihat Suga kesakitan di hadapan gue, tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Semuanya akan cepat berlalu Jin, gue yakin itu. Gue akan terus bantu lo sebisa gue dan semampu gue. Gue permisi dulu, masih banyak kerjaan yang harus gue urus, terutama tentang masalah pendonor buat Suga. Thank you Ken, lo udah mau bantu gue sampai saat ini. Lo benar-benar orang yang sangat berjasa bagi gue. Tolong Ken, tolong berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan donor untuk Suga. Gue akan benar-benar berterima kasih banget sama lo. Santai aja Jin, gue pergi dulu. Cookie, gawat. Cookie, maafkan Jin Hyung. Jin Hyung, apakah yang Cookie dengar barusan itu benar? Apa Sugayung membutuhkan donor hati, Jin Hyung? Itu benar Cookie. Maafkan Jin Hyung. Jin Hyung tidak bermaksud menyembunyikan semuanya dari Cookie. Tapi Jin Hyung tidak mau Cookie khawatir tentang semua ini. Jin Hyung hanya takut Cookie lebih sedih lagi. Jin Hyung, apakah Cookie pembawa sial? Mengapa semua orang yang Cookie sayangi selalu menderita, Jin Hyung? Pertama, Uma dan Apa. Lalu Jin Hyung, sekarang Suga Hyung. Cookie takut, Jin Hyung. Cookie takut kehilangan Suga Hyung. Cookie gak bisa. Cookie gak mau, Jin Hyung. Hei, kenapa berbicara semacam itu? Cookie sayang, anak baik tidak akan pernah berbicara hal buruk seperti itu. Tidak ada yang pernah berbicara Cookie pembawa sial. Cookie adalah anugerah terindah yang pernah Uma dan Apa tinggalkan. Uma dan Apa juga tidak ingin pergi Cookie. Uma dan Apa juga pasti ingin menyaksikan pertumbuhan kamu, melihat kepintaran kamu, kelucuan kamu. Jin Hyung menyesali semuanya karena Jin Hyung tidak pernah memperhatikan kamu sedari dulu. Jin Hyung tidak pernah merasa menderita karena kamu, Cookie. Uma dan Apa juga pergi bukan karena kamu. Lalu sekarang Suga, itu juga bukan karena kamu, Cookie. Kamu adalah bagian terbaik dalam cerita hidup Jin Hyung dan Suga Hyung. Kamu harus tahu itu. Jadi kamu tidak boleh berkata hal buruk, Cookie. Jin Hyung, Cookie takut.
Harus Kuki lakukan, Kuki akan melakukan itu. Tapi tolong sembuhkan Suga Hyung Jin Hyung. Iya Kuki, Jin Hyung berjanji Hyung akan menyembuhkan Suga Hyung dan mengembalikan Suga Hyung kepada kamu. Hyung janji Kuki. Kuki, Hyung akan berusaha mengembalikan semua kebahagiaan kamu. Jika perlu, Hyung akan menukar kehidupan Hyung dengan kehidupan Suga dan kamu. Hyung akan melakukan apapun untuk bisa membahagiakan kalian berdua. Hyung berjanji Kuki. Namjoon, pulanglah. Jaga Kuki, Empi dan Jim. Biar Hyung dan Hobi di sini. Baik Hyung. Hyung mau temui dokter sebentar. Kamu juga suka di sini Hobi. Iya Hyung. Jin Hyung mau apa temuin dokter? Dokter, sebentar. Saya ingin bicara. Ya, ada apa Tuan Sukjin? Saya ingin bertanya sesuatu dokter. Jika seseorang ingin mendonorkan organ tubuhnya, seperti hatinya, pendonor itu harus melakukan apa? Atau apa saja yang perlu dilakukan pendonor itu? Oh, apakah Anda sudah menemukan pendonor untuk adik Anda? Anggap saja begitu dokter. Jadi, apa yang harus dilakukan pendonor itu? Apakah hanya harus cocok dan sehat? Begini Tuan Sukjin, jika pendonor masih hidup, ada satu prosedur yang tidak lepas dari risiko bagi pendonornya. Meskipun dilakukan untuk tujuan yang baik bagi penerima donor hati, sebelum seseorang dikatakan layak untuk mendonorkan hatinya, calon pendonor akan melalui beberapa rangkaian pemeriksaan dan tes untuk memastikan bahwa jaringan hati sesuai bagi calon penerima transplantasi, dan juga meminimalisir komplikasi pasca transplantasi baik pada pendonor maupun penerima transplantasi. Dan kami akan melakukan serangkaian tes untuk pendonor untuk memastikan bahwa pendonor benar-benar sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Tapi Anda juga jangan khawatir, setelah proses pengambilan jaringan dari donor, jaringan hati akan kembali mengalami regenerasi dalam waktu beberapa minggu. Sebagian besar kasus tanpa gangguan jangka panjang. Meskipun hanya terjadi pada sebagian kecil persentase kasus, adapun risiko-risiko komplikasi yang dapat ditanggung oleh pendonor. Misalnya infeksi, pendarahan dan gangguan pembekuan darah, kebocoran cairan empedu, dan gangguan pada sayatan operasi. Sedangkan untuk jangka panjang, paling sering terjadi gangguan pada saluran empedu yang bisa berujung pada operasi ulang. Risiko kematian pasca pendonoran diperkirakan terjadi sekitar 20-40%. Baik pendonor maupun penerima harus dievaluasi secara ketat sebelum dan sesudah operasi untuk mengantisipasi kemungkinan. Tetapi kita tidak bisa menjauhi kodrat Tuan Sukjin. 20-40% itu bisa saja terjadi pada siapapun. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pasien dan juga pendonornya. Terima kasih atas penjelasan Anda dokter. Saya akan menghubungi Anda lagi jika saya sudah mendapatkan pendonor yang cocok untuk adik saya. Baik Tuan, saya tunggu. Mudah-mudahan secepatnya kita semua mendapatkan donor hati yang cocok untuk Tuan Suga. Jin, lo lagi ngapain di sini sendirian? Gue bingung, Ken. Gue bingung banget sekarang. Ken, gue berpikir, apa gue aja yang donorin hati buat Suga? Dokter juga udah ngejelasin, itu gak berakibat fatal. Apalagi sampai kematian. Dan hati yang diberikan ke Suga nanti akan tumbuh kembali, Ken. Dan risiko kematiannya juga cuma 20-40%, Ken. Gue gak bakal kenapa-napa. Oke, Jin. Menurut lo, 20-40% itu gak berbahaya. Tapi, bagaimana dengan adik-adik lo, Jin? Mereka pasti gak akan terima kalau lo berkorban untuk Suga. Mereka juga pasti mengkhawatirkan lo, Jin. Gak cuma mengkhawatirin Suga. Dan Suga juga pasti akan merasa bersalah banget kalau dia tuh sembuh karena pengorbanan besar dari lo. Gue bakal baik-baik aja, Ken. Dokter bilang juga itu gak berbahaya. Gue yakin semuanya pasti berhasil. Enggak, Yung. Hobi gak setuju. Hobi, kamu ngapain di sini? Kenapa gak jaga Suga? Yung, Hobi mohon jangan lakuin itu, Yung. Yung juga kan dulu
pernah sakit. Dan dokter pasti gak akan setuju Yung kalau Yung yang donorin hati buat Sugayung. Yung, jangan pernah berpikir kayak gitu. Obi gak mau Yung kenapa-napa. Obi juga sayang sama Sugayung. Tapi kalau harus Yung kenapa-napa, Obi juga gak mau Yung. Semuanya akan baik-baik aja Hobi. Yung gak akan kenapa-napa. Dan Yung harus ngelakuin ini. Ini semua terjadi karena Jin Yung Hobi. Jika Jin Yung tidak bersikap bodoh dari awal, dan Jin Yung memperhatikan Cookie dari awal, semua ini tidak akan pernah terjadi. Suga melakukan semua yang dia lakukan, dan semua kesalahan dia adalah tanggung jawab Jin Yung. Dan itu semua karena Jin Yung. Yung yang memulai semuanya. Yung, masalah di masa lalu itu, Hobi juga ikut turut serta dalam melakukan semuanya Yung. Hobi juga ikut mengabaikan Cookie, bukan hanya Jin Yung. Jika semua ini terjadi karena kelakuan kita di masa lalu, bukannya kita harus membenahi semua ini bareng-bareng Yung. Gak perlu Yung doang yang berkorban Yung. Hobi tahu Yung. Yung memang tidak pernah mempedulikan Cookie, tapi Hobi tahu Yung sayang sama Cookie. Yung, ini semua salah kita bersama, bukan cuma Jin Yung. Hobi juga ikut serta dalam melakukan semuanya. Hobi juga mengabaikan Cookie kan Yung. Tapi kenapa semua orang menyalahkan Jin Yung? Jin Yung hanya tidak sanggup menatap Cookie karena kesalahan apa. Tapi Jin Yung tidak pernah membenci Cookie. Hobi tahu itu Yung. Adik lo benar Jin. Kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Lo gak perlu ngelakuin ini semua. Tapi Ken, gue selalu merasa bersalah. Gue adalah penyebab dari semua yang terjadi sama Suga dan Cookie. Gue gak bisa lihat Cookie nangis terus, karena dia tahu kalau Suga yang kesayangannya itu menderita. Dan gue gak bisa lakuin apa-apa Ken. Itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup gue. Dan gue ngerasa semua ini terjadi karena gue Ken. Yung, kita semua bisa hadapin ini bareng-bareng Yung. Dan Suga yang juga pasti gak akan mau nerima donor dari Jin Yung. Hobi tahu itu Yung. Semarah apapun Suga Yung, tapi dia tidak akan pernah tega melihat Jin Yung kesakitan nantinya. Sudahlah Jin, berpikirlah dengan jernih. Jangan selalu menyalahkan diri lo sendiri. Kenapa rasanya sakit banget? Kenapa ini semua terjadi sama gue? Apa Tuhan marah? Karena gue terlalu mementingkan ego gue sendiri. Tuhan. Tuhan pasti menghukum gue karena gue udah jahat sama Jin Yung. Gue juga udah terus menyalahkan Jin Yung. Gue tahu Jin Yung sayang banget sama gue, tapi gue gak mau lihat semua itu. Tuhan, jika Engkau ingin aku pergi untuk kebahagiaan semua keluargaku, tak apa Tuhan, aku rela. Saya jangan pernah berikan mereka semua kesedihan lagi setelah ini.